Ya, saudara, yang Anda lihat ya. Sementara mereka teriak-teriak, kapal dari ya luar negeri minta bantuan, ya, minta aid gitu kan. Tetapi ketika ada aid untuk Israel, dikepung sama mereka, saudara. Ya, Anda lihat ya, tidak konsistenan. Alasannya karena untuk mengangkut senjata, belum ada bukti, saudara ya. Tapi hari ini ya, kemarin saya ada WhatsApp, Israel itu tidak bisa panen, saudara ya, karena ternyata yang mati itu nggak cuma 1.400, saudara, lebih, karena yang bilang mati 1.400 itu adalah warga Israel, yang bukan warga Israel, yang dari Asia, orang Filipina kebanyakan ya, yang menjadi pekerja di perkebunan di bagian selatan, di Askedot, di Asdod, Askelon, di Sderot, ya, Kibut, dari daerah situ semua ya, daerah selatan, itu banyak yang mati, sehingga orang-orang ini nggak ada yang panen. Ini musim panen nggak ada yang panen, saudara, lambat panen semua. Makanya mereka membutuhkan kiriman pasokan makanan dari luar, dan itu semua ditahan sama orang-orang Palestina ini yang dari Amerika ya. Kemudian yang dari Australia ya mau pakai jet ski, saudara ya. Di Australia juga sama, saudara ya. Apal ya, masa cegah senjata, belum tentu isinya senjata. Australia nggak pernah kirim senjata ke Israel, ngapain juga Australia kirim senjata ke Israel, saudara. Apakah Israel kekurangan pasokan senjata? Ya enggak, saudara, tura-tura, saudara ya. Tura-tura. Saudara, tadi dikatakan nanti si ya, itu tadi juru bicaranya Hamas, saudara ya. Ya, kan ditanya sama reporter, kenapa kamu bikin 500 kilometer tunnel ya, tapi kamu enggak bikin shelter buat rakyat Gaza, saudara. Nanti dulu pernah saya tampilkan juga di Fox ya, saudara ya, saya cari enggak ketemu lagi ya. Tapi kita sudah pernah tampilkan di dalam minggu-minggu ini ya. Mengapa yang ngomong itu si Khaled Masyal ya, saudara ya. Mengapa kamu membangun tunnel sepanjang 500 kilometer? Oh, itu buat kepentingan tentara Hamas. Nah, lalu rakyat bagaimana? Rakyat itu adalah tanggung jawab dari United Nations, saudara. Intinya begitu. Rakyat adalah tanggung jawab dari United Nations. Berada malam ini kita koinonia ya, jangan kasihani Gaza, tepatnya jangan kasihani Gaza, saudara ya. Bentar, ini judulnya mesti dikoreksi ya. Jangan kasihani Gaza. Hmm. Iya, jangan kasihan ya. Jangan kasihan, benar ya. Betul, 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 nggak salah ya. Oke, jangan kasihan dengan Gaza, saudara ya. Hari ini kita akan belajar ya, saudara ya, betapa uh, iblis ya. Wah, iblis lagi ya. Ini semua salah iblis soalnya ya. Nah, itulah. Iblis membuat kamu berpikir bahwa semua salah iblis. Nah, itu juga, saudara ya. Iblis membuat kamu kamu ngalami semua ini semua gara-gara iblis, saudara ya. Sehingga kamu berpikir bahwa itu adalah kesalahan iblis. Aduh. Ya, kita masuk ke sini dulu ya. Kita kasih catatan dulu ya, Hanani. Menarik sekali nih ya. Jangan kasihani Gaza. Ya, jangan.
Wah, ya, ini kita di sini. Saudara, jangan kasihan dengan Gaza. Satu, iblis ya membuat Anda berpikir semua salah iblis. Ya, semua yang terjadi dengan dirimu adalah salah iblis, saudara ya. Wah, ini penting, saudara ya. Waduh. Dua, ya, bahwa ya kasihan. Kita harus kasihan, saudara ya. Kasihan dengan semua orang. Wah, luar biasa, saudara ya. Tiga, ya, karena kita berkata semua itu salah iblis, ya, sehingga kita harus kasihan dengan semua orang, saudara ya. Maka akhirnya, ya, ketika kita nulung dipentung, maka kita akan berkata apa, saudara? Responnya nulung dipentung, maka kita akan menyalahkan orang yang tidak tahu diri, ya, tulung mentung ya, ditulung mentung. Nah, kita mau belajar ini hari ini, saudara ya. Kita akan belajar dari kasusnya Israel, saudara ya. Israel ini adalah sebuah pembelajaran yang menarik ya. Nah, lihat ini, saudara ya. Israel ini adalah sebuah pembelajaran yang menarik, saudara ya, kalau Anda belajar. Nah ini. 500 كيلومتر من الأنفاق، لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والإسلام. Ya, saudara tadi dikatakan nanti itu tadi juru bicaranya Hamas, saudara ya. Ya, kan ditanya sama reporter, kenapa kamu bikin 500 km tunnel ya, tapi kamu enggak bikin shelter buat rakyat Gaza, saudara. Nanti dulu pernah saya tampilkan juga di Fox ya, saudara ya, saya cari enggak ketemu lagi ya. Tapi kita sudah pernah tampilkan di dalam minggu-minggu ini ya. Mengapa yang ngomong itu si Khaled Masyal ya, saudara ya. Mengapa kamu membangun tunnel sepanjang 500 km? Oh, itu buat kepentingan tentara Hamas. Lalu rakyat bagaimana? Rakyat itu adalah tanggung jawab dari United Nations, saudara. Intinya begitu. Rakyat adalah tanggung jawab dari United Nations. Dia bangun ya tunnel sepanjang 500 km. 500 km itu hampir Jakarta Surabaya, saudara ya. Hampir sejauh Jakarta Surabaya, tunnel 500 km itu. Padahal jarak dari Gaza ujung selatan, pintu selatan sampai pintu utara itu hanya 40 km. Artinya 10 kali ya, 12 kalinya, saudara ya. 12 kali mereka panjang bolak-balik sepanjang 500 km tunnel, saudara. Kenapa kamu nggak bikin buat shelter? Nah, coba kalau Israel membangun shelter itu buat rakyatnya, saudara ya.
Israel tuh bikin shelter buat rakyatnya, saudara, bikin bunker. Sementara Hamas bikin tunnel buat tentaranya, saudara. Ini kan ajaib, saudara ya. Ini kan ajaib. Nah, ini Anda renungkan ini, saudara. Dan ya karena Indonesia ini ya jago-jago politik semua, maka nggak sempat mikirin begini. Saudara nggak mikir kayak Jokowi apalagi. Pak Koinonia kok gubrak? Oh, enggak ada gubrak-gubrak, kita sedang membangun sebuah data-data dulu, saudara ya. Karena ini adalah koinonia. Saya berkewajiban mengajarkan kepada jemaat ya cara berpikir Kristen, saudara ya. Nah, ini fakta ya, saudara ya. 500 kilometer tunnel dibangun untuk tentara. Sementara Israel membangun bunker buat rakyat sipil, saudara. Tentaranya yang perang ya. Menarik ya, saudara ya. Menarik sekali ya. Nah, kita lihat lagi, saudara ya. Mana nih tadi? Kok ini salah nih. Nah, ini ya, saudara ya. Ini sini, ini biasa apa nih? Sebentar ya, saya nonton pakai apa ya tadi ya? Nah, ini saudara ya. Ini Anda kalau lihat judulnya, kapal AS dikepung, ya diduga angkut senjata menuju Israel. Kapal Amerika dikepung massa pro-Palestina, saudara ya. Ya, saudara ya, Anda lihat ya. Sementara mereka teriak-teriak, kapal dari ya luar negeri minta bantuan, ya, minta aid gitu kan. Tetapi ketika ada aid untuk Israel, dikepung sama mereka, saudara. Ya, Anda lihat ya, ini tidak konsistenan. Alasannya karena untuk mengangkut senjata, belum ada bukti, saudara ya. Tapi hari ini ya, kemarin saya ada WhatsApp, Israel itu tidak bisa panen, saudara ya, karena ternyata yang mati itu nggak cuma 1.400, saudara, lebih, karena yang bilang mati 1.400 itu adalah warga Israel, yang bukan warga Israel, yang dari Asia, orang Filipina kebanyakan ya, yang menjadi pekerja di perkebunan di bagian selatan, di Askedot, di Asdod, Askelon, di Sderot, ya, Kibut, Eri, daerah situ semua ya, daerah selatan, itu banyak yang mati, sehingga orang-orang ini nggak ada yang panen. Ini musim panen nggak ada yang panen, saudara, lambat panen semua. Makanya mereka membutuhkan kiriman pasokan makanan dari luar, dan itu semua ditahan sama orang-orang Palestina ini, yang dari Amerika, ya. Kemudian yang dari Australia, ya, mau pakai jet ski, saudara ya. Di Australia juga sama, saudara ya. Kapal ya, masa cegah senjata, belum tentu isinya senjata. Australia nggak pernah kirim senjata ke Israel, ngapain juga Australia kirim senjata ke Israel, saudara. Apakah Israel kekurangan pasukan senjata? Ya enggak, saudara, tura-tura, saudara ya. Tura-tura. Mereka selalu siap untuk perang, bahkan untuk perang melawan seluruh negara Arab pun, apalagi cuma melawan Hamas, saudara ya. Jadi ini sekarang ini terjadi pasokan ya, pasokan. Sebentar. Nah, sebentar ya, handphone saya lagi dipakai soalnya. Nanti saya tunjukkan ya, bahwa mereka nggak bisa panen, saudara. Ya, dan ini tidak dimunculkan di media massa, karena akan menimbulkan kepanikan, saudara ya. Menarik ya, saudara ya. Dan ini ada lagi, saudara ya. Sebentar, mana tadi? Mana tadi? Sebentar ya. Oke, enggak tahu saya lupa ya, mungkin kemarin ya, dan nanti udah banyak banget soalnya, saudara ya.
Beritanya udah banyak banget saudara ya, yang mengerikan. Banyak berita yang Anda baca, yang Anda dengar di Indonesia itu bisa berbeda saudara ya dengan yang ada di luar negeri. Kemarin hari Jumat kita sudah bahas ya, klimaks itu ya. Semua berita yang Anda dengar di Indonesia itu berbeda dengan semua berita yang berbahasa Inggris. Ya saudara ya. Artinya apa saudara? Artinya kebohongan itu benar-benar hebat sekali di Indonesia. Sebentar tadi ya saudara ya, saya tadi barusan kok, sebentar ya. Kok hilang tadi? Barusan tadi kok. Oh ini kayaknya ini. Mana? Yang menuju. Jadi mereka pikir ini kejadian untuk membalas orang-orang Yahudi, dia masuk meledakkan dirinya, misalnya mati dari Yahudi 3-10, tapi Yahudinya balas dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya, meninggal lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita di Palestina. Nah, jadi begini saudara ya. Jadi ceritanya begini, yang dia maksud ya tadi ya. Ini kan Palestina, ini kan Israel. Palestina ini kan merasa disolimi ya kan. Lalu dia kirim ya bom bunuh diri. Ya kan? Lalu apa yang dibalas sama Israel? Balas pakai apa saudara? Kirim tentara ya. Tentara IDF rahasia. Yang ngebom 1 mungkin korbannya 3 saudara, tapi kemudian mereka rahasia yang ditangkap bisa 10 orang, 10 sampai 100 orang. Ya kan? Sebab kalau bom bunuh diri ini sampai gagal, orangnya kan ketangkep, ya kan? Kan bisa ditangkap. Wah, dia gimana caranya biar ngaku 10 sampai 100 orang ini jaringannya dia ketangkap semua saudara. Kerabatnya dia. Dia kirim lagi saudara ya. Stabbing ya, penusukan dulu, ingat ya, ditusuk ya orang-orang perempuan di Gaza itu ya, tiba-tiba buka pisau dari utangnya dia, dari cawatnya dia gitu saudara ya, ngeri ini saudara ya, buat nusukin orang Israel, entah rakyat jelata, entah IDF, entah tentara, ditangkap saudara, kirim lagi saudara, tangkepin lagi 10 sampai 100 orang lagi saudara, yang mati 1 orang tapi ditangkepin 100 orang lagi. Bagus kalau cuma ditangkap. Lalu dia kirim tembak 1 roket, saudara ya. Ya, tiap hari kirim 1 roket, kirim lagi ya, kirimnya pesawat, itu yang terjadi kan. Ini tadi si Ustadz tadi ini dia lucu, saudara ya. Itu akal sehat mana yang menunjukkan bahwa itu adalah suatu perlawanan? Jadi maunya dia, kalau yang 1 ditusuk ya kamu balasnya 1 saja. Nah, itu saudara ya. Masa kamu ditusuk 1, kamu ngeduk semua 10 orang ditangkap, itu kan nggak, akalnya nggak sehat. Nah, pikirannya itu begitu saudara ya. Saya kan nusuk 1 orang, ya kamu 1 saja ngirimnya. Satunya masa 1 ditusuk kamu ngirimnya 10 orang. Saudara, ada nggak saudara di Belanda kalau nangkap maling polisi cuma 1 saja saudara. Malingnya orang Arab. Wah, polisi kurang ajar. Wah, kamu pengecut. Kenapa kamu keroyokan? Kenapa nggak cuma 1 kamu? Kalau 1 lawan 1 ditembak saudara polisi. Ngomongnya kalau ditembak pelanggaran HAM. Saudara kalau nangkap 1 maling di Belanda, polisinya bisa 10 saudara. Maling motor gitu ya, atau maling mobil. Polisinya bisa 10, bisa 1 peleton saudara yang nangkap saudara. Kenapa? Untuk menghindari ya orang ini nekat mantem kemana-mana, diblokir saudara. Jadi ada SOP-nya mereka. Saya ingat ada 2 orang mabuk di Bremen dulu, saya naik kereta, ada 2 orang mabuk saudara ya, supporter bola. Kereta nggak jadi berangkat, ini orang bule yang mabuk ya saudara ya. Lalu polisinya yang datang saudara, bisa 6 sampai 10 orang saudara, cuma gara-gara 2 orang mabuk ini saudara. Di blok itu ya, dilihat, masuk 2 dari sana, 2 dari sini saudara. Ya, di belakangnya siap-siap semua ya, ini 2-2. Terus dipisah dulu saudara. Lalu yang 3 nangkap sana, yang 3 nangkap sini. Di bawah itu polisi semua sudah jaga. Khawatir ada supporter yang lain masuk ya kan, yang
tangkap itu segini luar, terus dikawal saudara, 6 sampai 10 polisi. Cuma nangkap 2 orang saudara ya. Itu namanya SOP ya. Kalau Anda di Indonesia kalau nangkap maling polisi gimana? Oh, nggak perlu 10 orang. Nah, itu logikanya dia. Saudara tahu bagaimana polisi Indonesia nangkap maling saudara? Ya, cuman teriakin maling, wah itu dikeroyok sama rakyat saudara ya. Duduk mati semua, digebukin ini sampai setengah mati, baru ditangkap sama polisinya. Tapi baru ditangkap. Polisi mau dia cuma tiap maling, ya kan, terus dia duduk ngisep HP saudara ya. Udah selesai, dia masuk nah, udah bonyok, udah menyong sana, udah menyong sini, udah telanjang semua, titiknya udah masuk ke dalam saudara ya, injak saudara ya. Terus tangkap. Bagus kalau ditangkap saudara, cuma dibawa pulang begitu ya. Sampai kantor polisi ditendangin, kain. Saya pernah lihat soalnya saudara ya. Saya pernah lihat maling ditendangin sama polisi ya. Terus itu kalau maling saudara ya. Nah, kalau ada lagi saudara, kalau ini maling motor atau dia yang inilah apa namanya maling kabuhan gitu ya, residivis saudara ya. Maka biasanya ditangkap saudara ya. Terus sudah, beli rokok. Tolong bikin saya rokok, sengaja saudara ya. Sengaja beli rokok. Nah maling ini kalau nggak ngerti, dia beli rokok terus lari saudara kan. Kan bikinin polisinya goblok, saya dikasih beli rokok, itu semua tuh lari. Terus sama polisinya kepokan, bejar titis gitu ya, tembak saudara. Kena kakinya, kalau bagus nggak kena kepalanya saudara ya. Makanya semua maling masuk kantor polisi pasti kakinya tembak saudara, karena kriminal itu pasti kakinya tembak satu saudara, lihat ya, mau maling mau pemerkosa mau apa pasti tembak satu kakinya saudara. Itu sengaja saudara, harus lari enggak saudara, bahkan sudah ketangkap saja disuruh tiarap ditembak saudara. Itu kan terjadi. Lalu orang ini mau ngajarin orang Israel saudara ya. Jadi mereka pikir ini kejadian untuk membalas orang-orang Yahudi, dia masuk meledakkan dirinya. Misalnya, mati dari Yahudi 3-10, tapi Yahudinya balas dengan ratusan pesawat yang membombardir mereka. Sudah pernah berlalu beberapa tahun sebelumnya, meninggal lebih dari 1.000 orang dari saudara-saudara kita di Palestina. Itu akal sehat mana? Ya saudara ya. Sebentar ya, ini ada saudara sebentar ya. Sebenarnya ada satu video lagi yang serupa dengan ini saudara ya. Ada satu video lagi yang serupa dengan ini, menarik sekali saudara ya. Nah ini. Life in Gaza is hard even when they are not being bombed. The US is heavily implicated here, not just by serving as Israel's diplomatic shield at the UN, but by constantly refusing to criticize the indefensible. And it's not like the US is operating from the moral high ground here. It's obviously no stranger to drone striking weddings and saying, we were just trying to target enemy combatants. This country has blood on its hands too. Lots is complicated here, but some things are pretty simple. One side is suffering much more. And if America really... Bukan ini saudara ya. Jadi dia bilang sama persis, dia bilang, kenapa yang cuma nusuk saja, kamu balasnya begitu rupa. Ada orang menculik, ya kan, diculik begitu. Mengapa harus satu Gaza itu kamu bom? Begitu saudara ya. Nah ini kan, saudara itu adalah pernyataan yang bodoh saudara ya. Itu adalah sebuah pernyataan yang bodoh. Nggak ketemu ya, saya lupa save tadi itu yang pasal itu, saya lupa save yang bagian itu. Kenapa cuman yang disandar 240, kenapa dibomnya satu Gaza saudara? Dia protes, kenapa dibom satu Gaza? Nah itulah saudara. Lalu dia menghubungkan ya, gerejanya beberapa gereja ya di barat ini itu kejam, itu nggak boleh begitu itu. Nah, humanisme itu begitu saudara ya, humanisme. Ya, itulah humanisme. Ingat ya, ini bagian humanisme. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat.